Taiwan adalah negeri dengan kontradiksi yang mengejutkan. Bagi dunia, ia adalah raksasa teknologi tinggi, perisai silikon planet ini. Namun, di balik gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan dan kuil-kuil kuno, terdapat lanskap sosial yang aneh sekaligus mempesona. Dari Betelnut Beauties, gadis penjual pinang yang diterangi lampu neon di dalam kotak kaca, hingga distrik dewasa yang rahasia dan sangat terorganisir, serta pemandangan membingungkan dari para pengunjung pesta yang terkapar di jalanan Taipei, realitas Taiwan menentang segala logika. Malam ini, kita melampaui brosur perjalanan untuk menjelajahi bayang-bayang tersembunyi dari pulau berpenduduk 23 juta jiwa ini. Apakah Anda siap untuk kebenarannya? Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe untuk bergabung dalam perjalanan kami menuju misteri terbesar di dunia. Mari kita mulai. Jantung naga, identitas, sejarah, dan kekuatan silikon. Untuk benar-benar memahami misteri Taiwan, pertama-tama kita harus mengupas lapisan-lapisan fondasinya yang kompleks. Pulau ini, yang sering terjebak dalam tarik ulur geopolitik yang tiada henti, jauh lebih dari sekadar tetangga Tiongkok daratan. Ia adalah jiwa yang berbeda, yang ditempa melalui berabad-abad pemerintahan kolonial yang berganti-ganti dan ketahanan. Tahukah Anda bahwa para pelaut Portugis awal begitu terpukau oleh puncak zamrudnya, sehingga mereka menamainya Ilha Formosa, pulau yang indah? Sejarahnya adalah komedi putar pengaruh yang memusingkan, beralih dari Spanyol dan Belanda ke dinasti Qing, sebelum menjalani 50 tahun kolonisasi Jepang yang ketat mulai tahun 1889. Era Jepang ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada arsitektur pulau tersebut, budaya teh, dan bahkan etika sosialnya yang disiplin. Namun, transformasi yang paling radikal terjadi setelah Perang Saudara Tiongkok ketika pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek mundur ke pulau tersebut. Migrasi ini memicu apa yang disebut para ekonom sebagai keajaiban Taiwan, sebuah periode pertumbuhan eksplosif yang mengubah lahan agraris yang hancur akibat perang menjadi salah satu dari 4 macan Asia. Maju ke tahun 2024 dan angka-angkanya sangat mencengangkan. PDB per kapita Taiwan telah melonjak, menyaingi negara-negara terkaya di Eropa dan melampaui banyak tetangganya. Di pusat dominasi global ini adalah TSMC, produsen semikonduktor tercanggih di dunia. Sering disebut sebagai perisai silikon, perusahaan tunggal ini memproduksi chip mikroskopis yang menggerakkan segalanya, mulai dari ponsel cerdas Anda hingga AI canggih dan jet tempur. Tanpa pulau ini, dunia modern secara harfiah akan berhenti. Namun, saat kita menjauh dari dunia taman teknologi tinggi yang steril dan berjas lab putih, kita menemukan masyarakat yang tetap berakar dalam, bahkan hampir obsesif, pada hal-hal mistis dan kuno. Penjaga spiritual, kuil, tabu, dan seni keberuntungan. Menjauhlah dari pendar neon pusat-pusat teknologi, dan Anda akan segera diselimuti oleh aroma dupa cendana yang manis dan pekat. Di Taiwan, dunia spiritual bukanlah konsep jauh yang hanya ada pada hari Minggu. Ia adalah bagian yang hidup dan bernapas di setiap sudut jalan. Pulau ini adalah rumah bagi lebih dari 15.000 kuil, di mana naga batu yang rumit dan dewa-dewa berlapis emas mengawasi laju kehidupan abad ke-21 yang hiruk-pikuk. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kuil-kuil ini begitu semarak dan bising? Mereka bukan sekadar tempat ibadah, mereka adalah jangkar sosial masyarakat. Di sini, orang-orang berkonsultasi dengan para dewa untuk segala hal, mulai dari lulus ujian masuk universitas yang melelahkan hingga memilih tanggal pernikahan atau bahkan mencari nasihat tentang pasar saham. Ritual-ritual itu sendiri merupakan tontonan energi murni. Selama ziarah tahunan Matsu, pulau ini berubah menjadi lautan petasan dan jendrang yang masif, layaknya karnaval, menarik jutaan umat dalam sebuah pertunjukan iman yang hampir menghipnotis. Di halaman kuil, Anda mungkin menyaksikan Ba Jiajiang, 8 jenderal
yang wajahnya dilukis dengan pola iblis yang menakutkan untuk mengusir roh jahat saat mereka melakukan tarian ritual. Jika Anda berada di kota selatan Kaohsiung, Anda harus mengunjungi pagoda naga dan macan yang ikonik. Tapi hati-hati, tradisi setempat menetapkan jalur yang sangat spesifik untuk menghindari malapetaka. Anda harus masuk melalui mulut naga untuk melambangkan kekuatan dan keluar melalui mulut macan untuk menangkal kemalangan. Kepercayaan mendalam pada mengubah keberuntungan ini memberikan latar belakang supernatural yang aneh bagi sebuah pulau yang di sisi lain membanggakan presisi ilmiahnya. Ini adalah tempat di mana para dewa merupakan bagian dari populasi sama besarnya dengan orang-orang itu sendiri. Kecepatan dan kebajikan, metropolis modern dan kemajuan sosial. Sekarang, mari kita beralih dan melihat denyut nadi pulau ini, pergerakannya. Jika Anda ingin melihat puncak efisiensi Taiwan, Anda perlu menaiki kereta cepat, HSR. Bayangkan sebuah kereta yang begitu mulus sehingga koin yang diletakkan tegak di tepinya tidak akan jatuh, menempuh perjalanan dari ibu kota utara Taipei ke jantung industri selatan Kaohsiung hanya dalam waktu sekitar 90 menit. Perjalanan ini, yang dulunya memakan waktu seharian penuh, kini menjadi pengalaman mulus yang lebih terasa seperti menaiki pesawat mewah daripada kereta komuter. Stasiun-stasiunnya adalah katedral kaca dan baja yang secara konsisten menempati peringkat di antara sistem infrastruktur terbersih dan paling tepat waktu di planet ini. Ini adalah bukti dari masyarakat yang menghargai waktu dan ketertiban di atas hampir segalanya. Namun, saat Anda muncul di jantung kota Taipei, lanskap perkotaan menawarkan kekaguman yang berbeda. Menara Taipei 101 menjulang di atas kota seperti batang bambu raksasa berwarna giok, sebuah keajaiban teknik yang dirancang untuk bergoyang saat topan dan gempa bumi. Beberapa blok jauhnya, tradisi yang lebih khidmat berlanjut di Balai Peringatan Chiang Kai-shek, di mana kerumunan orang berkumpul dalam keheningan total untuk menyaksikan pergantian penjaga. Para prajurit bergerak dengan presisi mekanis yang kaku, yang terasa seperti peninggalan dari abad yang berbeda. Namun, tepat di luar gerbang ini, Anda akan melihat Jalan Pelangi yang terkenal dilukis dengan cerah di atas aspal Ximending. Ini bukan sekadar tempat foto turis. Ini adalah simbol kebanggaan evolusi sosial. Taiwan berdiri sebagai yurisdiksi pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, menunjukkan DNA budaya yang unik di mana tradisi militer konservatif dan kebebasan modern yang radikal tidak hanya berdampingan, tetapi berkembang bersama. Namun apa yang terjadi saat matahari terbenam, hujan mulai turun, dan topeng disiplin kota mulai terlepas? Pengabdian domestik, hujan, ketangguhan, dan fenomena hewan peliharaan. Jika Anda menghabiskan lebih dari 1 hari di Taiwan, Anda akan segera menyadari bahwa pulau ini memiliki hubungan yang rumit dengan air. Karena iklim subtropisnya, hujan adalah teman setia, seringkali datang dalam guyuran deras yang tiba-tiba yang mengubah jalan-jalan kota menjadi sungai-sungai berkilauan dari pantulan neon. Namun, alih-alih terhenti, masyarakat Taiwan telah beradaptasi dengan ketahanan komunal yang tenang. Pernahkah Anda memperhatikan rak-rak payung yang berdiri di luar toko kelontong atau gedung publik? Dalam sebuah tampilan, kepercayaan sosial yang menghangatkan hati, banyak dari payung ini adalah payung komunitas, gratis untuk digunakan siapa saja saat hujan turun, dengan harapan sederhana bahwa Anda akan mengembalikannya atau memberikannya kepada orang lain. Di taman-taman, meskipun lembab, Anda akan melihat generasi tua terlibat dalam gerakan tai chi yang lambat dan anggun. Tubuh mereka bergerak selaras dengan udara yang lembab, membuktikan bahwa kehidupan di sini tidak berhenti karena cuaca. Namun, ada tren lain yang lebih unik yang mengambil alih lanskap domestik, kebangkitan anak bulu. Dalam masyarakat di mana angka kelahiran merosot tajam, banyak pemuda Taiwan memilih hewan peliharaan daripada anak-anak. Namun, ini bukan sekadar anjing penjaga. Mereka diperlakukan seperti bangsawan.
tidak jarang melihat seekor Pomeranian atau Poodle didorong dalam kereta bayi mewah, mengenakan pakaian khusus yang harganya lebih mahal daripada kemeja desainer. Taiwan memiliki industri spa hewan peliharaan kelas atas yang berkembang pesat, toko roti khusus untuk anjing, dan bahkan layanan pemakaman untuk hewan kesayangan. Obsesi ini mencapai puncak hukum ketika pemerintah secara resmi melarang konsumsi daging anjing dan kucing, menjatuhkan denda besar dan sanksi sosial publik bagi para pelanggar. Ini adalah pergeseran yang menarik dalam struktur sosial. Sebuah budaya yang dulunya memandang hewan melalui lensa pragmatis, kini memimpin dunia dalam gaya hidup dan perlindungan yang berpusat pada hewan peliharaan. Setelah gelap, denyut neon yang kacau dan fenomena kolaps. Saat jam menunjukkan tengah malam, versi Taiwan yang disiplin dan tertib mulai memudar, digantikan oleh energi yang mentah dan kacau. Pasar malam, seperti Shilin atau Raohe, menjadi jantung kota yang berdenyut, sebuah kelebihan sensorik dari panggangan yang mendesis dan teriakan para pedagang. Namun, bergeraklah menuju distrik klub kelas atas, seperti Xinyi, dan Anda akan menyaksikan fenomena yang memicu perdebatan tanpa akhir di media sosial. Kolaps di jalan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Para profesional muda yang berpakaian rapi, terutama wanita, tergeletak tidur nyenyak di trotoar yang dingin atau terkulai di bangku setelah malam yang penuh dengan minuman keras. Di banyak kota barat, ini akan menjadi resep bahaya. Tetapi di Taiwan ada rasa aman yang aneh, hampir surrealis. Pejalan kaki sering melewati para pengunjung pesta yang kolaps ini dengan rasa acuh tak acuh yang mendekati aneh. Mengapa tidak ada yang campur tangan? Apakah itu tanda masyarakat yang dingin dan tidak terhubung? Atau apakah itu bukti pamungkas dari tingkat kejahatan pulau yang rendah? Di internet, perdebatan berlangsung sengit. Beberapa berpendapat bahwa budaya tidur lelap karena mabuk mencerminkan tekanan luar biasa yang dihadapi kaum muda dalam kehidupan profesional. Mereka, kebutuhan putus asa untuk melepaskan topeng sosial kaku yang mereka kenakan di siang hari. Yang lain membandingkan pemandangan ini dengan kekacauan kehidupan malam di London atau New York, menunjukkan bahwa di Taiwan Anda bisa kehilangan dompet saat pingsan dan kemungkinan besar akan menemukannya masih di saku saat Anda bangun. Ini adalah dunia di mana mabuk ekstrem bertemu dengan keamanan publik yang ekstrem, menciptakan pemandangan malam yang terasa tanpa hukum, namun anehnya terlindungi. Kisi tersembunyi, dunia hiburan dewasa yang tertib. Di balik permukaan kehidupan malam yang kacau, terdapat industri yang jauh lebih terstruktur dan rahasia. Distrik hiburan dewasa Taiwan bukanlah zona lampu merah yang bising dan bermandikan lampu neon seperti yang mungkin Anda temukan di Amsterdam atau Bangkok. Sebaliknya, mereka beroperasi dengan cita rasa khas Taiwan, tenang, tertutup, dan sangat terorganisir. Pada siang hari, lingkungan ini terlihat seperti jalan komersial lainnya, namun saat malam tiba, lampu merah yang samar mulai menyala, menandakan dimulainya ekonomi tersembunyi. Zona-zona ini sering dikelola dengan presisi tingkat korporat, di mana segala sesuatu mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar dipantau oleh jaringan kamera yang canggih dan pengintai yang dapat mengosongkan ruangan dalam hitungan detik jika patroli polisi terlihat. Namun, apa yang membuat industri ini benar-benar unik di Taiwan adalah kehadiran legiun asing, kelompok perempuan dari seluruh Asia Tenggara dan Eropa Timur yang menavigasi dunia bayangan ini. Mereka beroperasi dalam sistem rumah teh yang kompleks atau hotel-hotel kecil bersekat di mana bisnis dilakukan dengan tingkat kesunyian yang hampir mencekam. Ada kode etik tidak tertulis di sini, tidak ada kebisingan, tidak ada masalah, dan tidak ada perhatian yang tidak perlu. Meskipun pihak berwenang secara teknis melarang kegiatan ini, ada zona abu-abu toleransi selama perdamaian tetap terjaga. Ini adalah dunia dengan taruhan tinggi dan keamanan tinggi, di mana para gadis
sering dilindungi oleh sindikat lokal, tetapi hidup di bawah bayang-bayang hukum yang konstan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, dalam masyarakat yang begitu fokus pada ketertiban dan harga diri, bagaimana kehidupan tersembunyi ini berdampak pada kompas moral pulau tersebut? Siren tepi jalan, legenda si cantik Pinang berbikini. Jika Anda berkelana jauh dari gedung pencakar langit Taipei yang berkilauan dan menuju jalan raya provinsi yang berdebu atau pinggiran zona industri, Anda akan menemukan salah satu visual paling ikonik dan kontroversial di Taiwan. Bersinar seperti permata neon di kegelapan adalah bilik kaca kecil, seringkali tidak lebih besar dari kotak telepon. Di dalamnya, bertengger di kursi tinggi adalah si cantik Pinang, Binlang Shishi. Mengenakan bikini atau pakaian tipis yang provokatif, para wanita muda ini adalah sirene berkecepatan tinggi di jalanan Taiwan. Tapi mengapa mereka ada di sana? Tugas mereka adalah menjual permen karet Taiwan, biji pinang. Biji hijau ini dibungkus dengan daun sirih dan pasta kapur, bertindak sebagai stimulan yang kuat, seperti 2 sloki espresso, membantu pengemudi truk jarak jauh dan pekerja konstruksi tetap terjaga selama giliran kerja yang melelahkan. Kehadiran para wanita ini adalah sebuah mahakarya dalam pemasaran visual yang hampir terasa surrealis. Selama beberapa dekade, ini telah menjadi ekonomi bawah tanah yang berkembang pesat, perpaduan unik Taiwan antara pertanian tradisional dan perdagangan seksual modern. Namun, industri ini sedang berada di bawah tekanan. Peraturan pemerintah telah diperketat, mendorong banyak dari bilik-bilik ini dari pusat kota ke pinggiran pedesaan dengan alasan keselamatan, lalu lintas, dan masalah moralitas publik. Namun, bagi banyak dari wanita ini, bilik kaca adalah tempat untuk bertahan hidup dan kemandirian. Sementara, para kritikus memandangnya sebagai eksploitasi. Beberapa pekerja melihatnya sebagai cara untuk mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa mereka dapatkan di pabrik atau toko. Ini tetap menjadi simbol mencolok dari budaya abu-abu Taiwan, campuran konsumerisme mentah, kebutuhan akan solusi instan, dan penggunaan bentuk tubuh wanita tanpa rasa bersalah untuk menggerakkan roda industri. Pusaran rasa, pasar malam dan revolusi bebas kekejaman. Untuk merasakan jiwa Taiwan, Anda harus mengikuti hidung Anda ke pasar malam. Tapi tunggu, sebelum Anda menyelami hidangan gorengan yang lezat, tahukah Anda bahwa Taiwan sering dijuluki sebagai kerajaan vegetarian dunia? Hampir 14% populasinya menjalani diet bebas daging, didorong oleh akar budaya yang kuat dan obsesi modern terhadap kesehatan. Hal ini telah menghasilkan beberapa masakan berbasis tanaman yang paling kreatif di dunia. Namun, meskipun pulau ini progresif dengan sayuran, mereka sangat protektif terhadap hewan-hewannya. Taiwan menjadi berita utama internasional sebagai negara Asia pertama yang secara resmi melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Hukumnya tidak main-main. Pelanggar menghadapi denda besar dan nama serta wajah mereka dipermalukan di depan umum. Ini adalah masyarakat yang menarik garis tegas antara apa yang menjadi hewan peliharaan dan apa yang ada di atas piring. Namun bagi pemakan yang suka berpetualang, pasar malam tetaplah sebuah tantangan rasa ekstrem. Pernahkah Anda mencium bau tahu busuk? Aromanya sering dibandingkan dengan kaus kaki kotor atau sampah yang membusuk, namun rasanya adalah harta karun lokal yang dicintai. Dari telur dadar tiram dan kue lobak goreng hingga kue roda legendaris yang diisi dengan kustar manis, budaya makanan di sini adalah pengejaran tanpa henti terhadap QQ, istilah lokal untuk tekstur yang sempurna, kenyal, dan membal. Anda dapat melihat para pedagang dengan mahir menarik mie atau mengukus keranjang xiaolongbao, pangsit sup, dengan kecepatan yang menyaingi lini perakitan pabrik. Ini adalah dunia di mana resep kuno disajikan di bawah dengungan neon modern dan di mana makanan adalah bahasa keramah tamahan yang utama. Namun bahkan di surga, rasa ini
elemen manusia tetap menjadi misteri yang paling kompleks dari semuanya. Sangkar emas, kebebasan, kemandirian, dan kesenjangan sosial. Saat kita melihat lebih dekat pada para wanita yang menavigasi lanskap perkotaan ini, pekerja kantor, pengunjung klub malam, dan mereka yang berada di sektor dewasa, muncul gambaran kemandirian wanita yang rumit. Wanita Taiwan termasuk yang paling terdidik dan memiliki mobilitas sosial tertinggi di Asia. Mereka menempati posisi berpangkat tinggi di bidang teknologi dan pemerintahan, menikmati tingkat perlindungan hukum dan kebebasan yang membuat iri banyak orang. Anda dapat melihat ini dari cara mereka bergerak di kota, berani, modis, dan tampak tidak takut pada malam hari. Namun, kebebasan ini datang dengan harga yang tersembunyi. Fenomena keruntuhan jalanan yang kita bahas sebelumnya sering dipandang oleh para sosiolog sebagai pemberontakan terhadap beban berat menjadi wanita sempurna, yang diharapkan menjadi profesional berprestasi tinggi di siang hari dan pilar keluarga tradisional di malam hari. Kontroversi semakin dalam ketika kita melihat para wanita di industri bayangan. Ada kecaman sosial yang mendalam terhadap mereka yang memilih untuk menjual modal mereka, baik melalui kaca bilik pinang atau tirai bludruk klub pribadi. Sementara publik sering memalingkan muka dengan rasa ketidakpedulian yang mabuk, dunia digital tidak begitu ramah. Forum daring adalah medan pertempuran di mana beberapa pengguna melabeli gaya hidup ini sebagai kemerosotan moral, sementara yang lain membelanya sebagai ekspresi tertinggi dari otonomi tubuh dalam masyarakat kapitalis. Ini adalah paradoks pilihan. Di negeri dengan kekayaan dan keamanan yang luar biasa, mengapa begitu banyak orang merasa perlu melarikan diri ke dalam kabut alkohol atau kerahasiaan dunia bawah tanah? Saat kita mencapai akhir perjalanan kita menyadari bahwa misteri terbesar Taiwan bukanlah teknologi atau kuil-kuilnya, melainkan ketegangan sunyi antara kehidupan yang ditunjukkan orang-orang kepada dunia dan kehidupan yang mereka jalani saat kamera tidak merekam. Saat matahari pagi terbit di atas Taipei 100 jelatu, lampu neon dari kios-kios pinang mulai padam dan kota kembali ke ritme teknologi tingginya yang disiplin. Taiwan adalah sebuah mahakarya kontradiksi, sebuah tempat di mana masa depan dibangun dalam silikon, namun jiwanya tetap berlabuh pada misteri kuno dan perjuangan manusia yang nyata. Kita telah melihat keindahan, kekacauan, dan sisi gelap yang jarang ditemui oleh para turis. Apakah ini mengubah cara Anda melihat Pulau Zamrud ini? Atau justru membuat Anda ingin melihatnya lebih jauh lagi? Jika Anda menikmati pembahasan mendalam ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak kisah yang belum terungkap dari seluruh penjuru dunia. Tuliskan komentar di bawah. Bagian mana dari Taiwan yang paling mengejutkan Anda? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di penemuan berikutnya.